realisasi visi jaringan Pi bukanlah omong kosong. Nah, kita mungkin bisa melihat berbagai macam informasi updatingnya. Nah, kita coba untuk melihat yang jaringan Pi bukan omong kosong dan apakah di sini cukup mantap ya. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini ada beberapa macam informasi. Demi informasi berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network menuju ke step berikutnya atau menuju ke langkah berikutnya, yaitu ke fase open mainnet. Dan sebelum menuju ke fase open mainnet, di sini ada berbagai macam persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pihak core team. Di antaranya di sini disebutkan core team bersiap untuk pembaharuan besar pada Pi browser. Kemudian perubahan besar yang menarik seperti apa yang akan diharapkan oleh para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini informasi masih baru ya, sekitar 15 jam yang lalu disampaikan oleh berbagai macam media-media berkaitan dengan komunitas Pi Network ya di seluruh dunia. Nah, kemudian di sini core team memang telah mengungkapkan niat untuk menyempurnakan Pi browser dengan fitur dan juga pembaharuan baru ya. Kemudian untuk pengguna di seluruh dunia ini memang sangat menantikan daripada perubahan yang akan datang. Nah, kemudian di sini memang Pi browser merupakan bagian integral dari platform jaringan Pi dan juga telah mendapatkan popularitas yang sangat signifikan di kalangan antarmuka yang ramah pengguna dan kemampuan penelusuran yang aman ya. Kemudian di sini juga sangat mantap sekali dan semoga saja untuk Pi browser segera diperbarui oleh core team. Dan di sini juga disebutkan core team telah mempertimbangkan untuk memperbarui Pi browser atau menerapkan beberapa fitur baru. Kemudian semua orang akan segera melihatnya ya. Kemudian di sini ada Twitter yang menyampaikan informasi tersebut ya. Nah, ini cukup menarik sekali dan di sini dikutip daripada Pi News Media. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa mengunjungi Twitter daripada Pi News Media yang memang selalu aktif memberitakan berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya. Jadi di sini ya bisa dikatakan informasi yang cukup valid daripada Pi News Media. Kemudian untuk detail secara spesifik ya tentang pembaharuan yang akan direncanakan ini masih belum diungkapkan ya, dan rumor menunjukkan bahwa core team sedang mempertimbangkan beberapa macam fitur-fitur yang menarik. Dan apakah di sini adalah sinyal-sinyal seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa moderator atau beberapa komunitas-komunitas yang sebelumnya itu menyampaikan akan ada semacam pembaharuan fitur baru ya, yaitu adanya semacam Pi Exchange. Nah, di situ memang salah satu fitur yang sangat diharapkan oleh pionir-pionir semuanya untuk bisa menukarkan koin Pi terhadap mata uang fiat ya, atau bisa dikatakan ya exchanger Pi Network secara mandiri. Kemudian ketika memang benar-benar Pi Network itu memiliki exchange sendiri ya dan bergerak dalam ekosistemnya yang besar, ekosistem yang sangat mantap ya rekan-rekan. Jadi itu memang bisa dikatakan proyek yang kelas atas ya untuk daripada Pi Network. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada diskusi tentang peningkatan kecepatan dan kinerja dari Pi browser. Kemudian di sini core team juga menyadari pentingnya pengalaman dalam menjelajah dengan lancar ya dan efisien bagi para pengguna untuk bertujuan mengoptimalkan kinerja peramban untuk memenuhi harapan tersebut. Jadi di sini fungsi daripada Pi browser tidak lain dan tidak bukan itu sama halnya dengan Google atau mesin pencari ya, atau peramban atau browser ya kan. Nah, ini memang salah satu keunikan daripada aplikasi mining Pi Network yang sudah memiliki semacam fitur browser tersendiri ya, atau fitur peramban tersendiri dan juga ekosistem yang besar ya. Dan juga dalam Pi browser di situ banyak sekali menu-menu yang bisa kita akses ya untuk melakukan KYC. Kemudian juga ada menu untuk dompet kita dan juga banyak lagi yang lainnya, dan juga ada menu semacam testnet dalam aplikasi ekologi yang bisa rekan-rekan coba untuk digunakan. Kemudian dengan peningkatan semacam fungsionalitas di Pi browser ya, ini memang bisa dikatakan akan selangkah lebih mendapatkan kepercayaan publik ya, atau mendapatkan kepercayaan dari para pionir-pionir yang terus menantikan fase open mainnet. Kemudian di sini untuk lebih detail dan selanjutnya ya kita mungkin bisa mentelusuri daripada Twitter yang ada di sini atau Twitter Pi News Media. Nah, di sini kita dibawa pada saluran Twitter Pi News Media ya. Kemudian di sini berkaitan dengan @core team. Nah, jadi di sini Pi News Media juga memberitakan @core team ya, atau menyenggol core team telah mempertimbangkan untuk memperbarui daripada aplikasi Pi browser atau menerapkan beberapa fitur baru. Kemudian semua orang akan segera melihatnya ya. Nah, di sini ada semacam berbagai macam informasi yang menarik yang akan segera hadir
Dan apakah di sini nanti akan diluncurkan pada hari Pi yang kedua ya, atau pada bulan Juni pada tanggal 28 nanti ya, kita masih belum tahu. Nah, di sini tampilannya seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada fitur Verset. Kemudian untuk daripada fitur P-Exchange masih belum ada di sini ya. Nah, kita tinggal nantikan saja, semoga itu untuk P-Exchange segera realistis. Kemudian di sini kita juga bisa mentelusuri daripada Twitter Pi News Media. Dan Pi News Media memang merupakan salah satu media informasi berkaitan dengan komunitas Pi Network yang memiliki komunitas sangat besar sekali ya. Pengikutnya sudah hampir di atas 500.000 pengikut atau sekitar 670.000. Jadi di sini memiliki komunitas basis yang sangat besar sekali untuk Pi News Media. Kemudian di sini sekali lagi untuk Pi News Media memang merupakan platform media terkemuka jaringan Pi. Dan sekaligus untuk Pi News Media juga dirancang untuk menganalisis dan juga melacak kemajuan proyek, dan juga membangun ekosistem Pi Network, dan juga membina komunitas Pi Network itu sendiri ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat daripada Pi News Media memang juga ikut daripada event hackathon ya beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini juga sangat mantap sekali. Kemudian di sini berlokasi di Palo Alto, California di negara Amerika Serikat. Kemudian di sini juga ada website resmi ya, pnews.app. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi website resmi dari Pi News Media untuk mendapatkan berbagai macam informasi berkaitan dengan proyek-proyek Pi Network ya. Nah, di sini websitenya seperti berikut ini. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa mendapat informasi demi informasi yang ada dalam Pi News Media ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi yang terbaru jaringan Pi pencipta kepercayaan dan komunitas ekonomi secara digital ya. Ini update tanggal 13 Juli melalui daripada Pi News Media. Nah, kemudian di sini juga ada informasi berikutnya ya. Nah, realisasi visi jaringan Pi bukanlah omong kosong. Nah, kita mungkin bisa melihat berbagai macam informasi updatingnya. Nah, kita coba untuk melihat yang jaringan Pi bukan omong kosong dan apakah di sini cukup mantap ya. Kita coba lihat informasi dari Pi News Media. Jadi di sini abaikan para prasangka rekan-rekan semuanya ya. Realisasi visi jaringan Pi bukanlah omong kosong. Kemudian di sini dikutip tanggal 10 Juni ya, masih baru. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pionir yang tidak dapat menahan diri. Mereka bahkan berpikir bahwa proyek menunda-nunda dari tahun ke tahun ya. Dan visi serta tujuan yang dijanjikan sama sekali tidak dapat terrealisasi dengan nyata. Apakah kebenarannya memang seperti ini? Jadi apakah benar untuk daripada pihak core team sengaja mengulur-ulur untuk open mainnet ya? Kemudian dengan perkembangan teknologi blockchain, banyak sekali proyek-proyek kripto yang bermunculan. Kemudian banyak diantaranya mencari keuntungan dalam bursa. Namun di sini Pi Network memenangkan perhatian dan kepercayaan banyak orang dengan sikap dan pendekatan praktis yang berbeda ya. Tentu saja di sini ada beberapa orang yang tidak percaya meskipun Pi Network belum meluncurkan jaringan utama sejauh ini. Kemudian di sini core team memiliki sikap membumi, tetap berpegang pada niat awal dan terus bekerja keras demi kesuksesan proyek ya. Nah, kemudian di sini untuk pertama-tama kesuksesan daripada jaringan Pi tidak hanya didefinisikan sebagai peluncuran jaringan utama di dalam bursa. Intinya di sini untuk fokus daripada pihak core team bukan listing di exchange atau listing di bursa ya, dibandingkan dengan berbagai macam proyek token lainnya yang mengejar kepentingan jangka pendek. Jaringan Pi berfokus pada pengembangan proyek berkelanjutan dan nilai pengguna yang sebenarnya. Kemudian mereka fokus untuk membangun jaringan terdesentral yang dapat dipercaya berkelanjutan, memberikan lebih banyak peluang dan otonomi bagi orang biasa. Kegigihan ini memang bisa dikatakan ya bisa berbeda dengan proyek cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya ya. Dan juga kegigihan daripada konsep ini membedakan jaringan Pi dengan proyek yang lainnya, yang membuatnya lebih fokus pada perkembangan teknologi dan ekologi yang sehat ya. Nah, kemudian di sini memang banyak sekali. Kemudian alasan yang kedua di sini core team juga memperlakukan pengembangan proyek dengan sikap yang pragmatis. Mereka sangat menyadari kompleksitas teknologi blockchain dan tantangan dalam pengembangan. Fase pengembangan dan pengujian jangka panjang jaringan Pi bukan untuk tidak melakukan apa-apa, tetapi memecahkan masalah teknis dan juga memastikan scalability keamanan pihak proyek ya. Kemudian di sini juga menunjukkan tanggung jawab dan komitmen terhadap proyek dengan tindakan mereka yang tidak gegabah. Jadi di sini memang berbagai macam alasan-alasan daripada pihak core team masih belum meluncurkan fase open mainnet. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin sudah paham dari proyek blockchain yang lain yang sudah listing di bursa,
Kebanyakan dari proyek-proyek tersebut memang berfokus untuk listing di bursa untuk mendapatkan keuntungan secara sesaat ya. Kemudian ketika sudah listing tentu saja harganya akan ngedam atau bisa dikatakan ya turun dan tidak stabil. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu perbedaan daripada Pi Network dengan project cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Dr. Nicholas, nah di sini kami membuat perubahan yang mengubah industri dan setiap pionir atau perintis akan mencapai hal-hal hebat. Tapi itu membutuhkan waktu dan ketekunan serta kerja keras semua orang. Oleh karena itu, jangan memaksakan ide-ide kognisi Anda sendiri pada situs jaringan Pi saat ini. Kemudian di sini kita juga harus melihat bahwa jaringan Pi dibedakan dari banyak proyek dengan sikapnya yang membumi dan mengejar kesuksesan yang nyata. Kemudian di sini mereka juga memperhatikan perkembangan teknologi dan nilai pengguna dan memperhatikan proyek yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, ini sangat mantap sekali alasan-alasan mengapa pihak core team masih belum meluncurkan PASE Open Mainnet, dan saya rasa di sini cukup realistis sekali ya. Dan bagi rekan-rekan yang masih menantikan proyek Pi Network ya tinggal ikuti saja informasi demi informasi resmi terutama dari pihak core team dan juga media-media yang sudah terpercaya seperti Pi News Media dan lain-lain ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.